Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya biru menyala dan Titan berubah menjadi patung es lagi dan lagi. Niu Tian bertanya apa yang dia katakan. Yu Hao tidak bisa menahan tawa sebelum Titan keluar dari es. Dia berbisik. Dia bilang cabul. Hahaha. Niu Tian tertawa keras menakuti putri salju. Dia dengan cepat merangkak ke pelukan Yu Hao. Titan segera membebaskan diri dari es dan sangat marah gadis kecil. Ini tidak adil. Dia menciummu tetapi kamu hanya menggosok wajahmu. Mengapa kamu membekukanku? Apa salahku kalau aku jelek? Yaya. Putri salju merangkak keluar dan berteriak pada Titan sambil menunjuknya. Apa yang dia katakan? Titan meminta Yu Hao menerjemahkan untuknya. Ekspresi Yu Hao berubah sedikit aneh seolah dia menekan sesuatu. Apa yang dia katakan? Titan terus menyelidikinya. Yu Hao bertanya, Paman Tai, apakah Anda benar-benar ingin tahu? Kamu tidak boleh marah. Titan mengangkat dadanya dan berkata, apakah aku mudah marah? Yu Hao menjawab, dia kira-kira berusaha mengatakan bahwa itu bukan salahmu bahwa kamu jelek, tapi salahmu kalau kamu menakuti orang lain. Wajah Titan menegang. Niu Tian baru saja berhenti tertawa, tetapi dia mulai tertawa lagi setelah mendengar kata-kata Yu Hao. Dia meletakkan satu tangan di bahu Titan dan menggunakan lengan lainnya untuk menahan perutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa karena tertawa. Titan menoleh ke Niu Tian. Kakak, aku tidak tahan lagi. Tidak. Kita perlu memikirkan cara aku harus menciptakan roh juga. Ini terlalu menarik. Aku tidak tahu jiwa bela diri bisa sangat menyenangkan. Niu Tian membentak. Apakah menurutmu pembuatannya mudah? Bisakah kamu menyingkirkan cincin jiwamu begitu saja? Roh ini terbentuk dari binatang jiwa di mana kamu dapat menemukan binatang jiwa cantik seperti manusia yang seperti putri salju. Jika kamu menemukan harimau atau singa, rohmu akan terlihat seperti mereka. Kita membantu Yu Hao menguji berbagai karakteristik roh ini karena darurat. Kita dapat mulai dengan murid-murid junior dan melihat apakah mungkin untuk menambahkan roh untuk dirimu sendiri. Lupakan saja. Titan sedikit marah ketika dia berkata, jika aku tahu ini, aku tidak akan meminta Wang Dong untuk mendapatkan cincin jiwa kelimanya. Bukankah roh itu lebih baik? Niu Tian memelototinya dan aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Dia berkata, jangan membuat terdengar begitu mudah. Roh ini sangat ajaib. Apakah kamu pikir begitu mudah untuk membuat seperti dia? Yu Hao, ayo pergi. Mari kita uji seberapa bermanfaat bayi orangnya kecilmu dalam pertarungan langsung. Mari kita juga melihat perubahan apa yang bisa dia lakukan. Baik, Yu Hao setuju. Jelas merupakan hal yang baik bahwa dua ketua sekte bersedia untuk menguji seberapa baik rohnya dengan tingkat kendali atas kekuatan jiwa mereka. Dia tidak perlu khawatir terluka. Titan tampak sedikit licik saat dia memandang Yu Hao. Dia berkata, Nak, aku tidak tahan menyakiti si kecil ini. Sebagai ayahnya, kamu harus menahan pukulan untuknya. Hehehehe. Yu Hao merasakan hawa dingin merambat di pundaknya. Dia berseri-seri ketika dia berkata, Paman Tai, pasti Anda tidak akan menggertakku kan? Titan berkata dengan benar. Apakah ada yang peduli tentang senioritas di medan perang ketika kamu berburu binatang buas? Apakah binatang buas 10.000 tahun menunjukkan belas kasihan kepadamu hanya karena kamu masih muda? Untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, kamu harus dapat menghadapi segala bentuk kesulitan. Ayo pergi. Cahaya biru tua melintas dan seseorang menjadi patung es lagi. Putri salju senang ketika dia terbang di atas kepala Yu Hao. Ketika dia mengacak-acak rambutnya, dia menyeringai pada patung es Titan. Yu Hao mencoba mengendalikan tawanya sebelum berbalik dan melarikan diri. Ketika es yang pecah menghantam tanah, Titan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dasar celaka, hati-hatilah. Puncak Haotien, puncak gunung.
Ini tidak bisa dirasakan di Kastil Haltien, tetapi angin dingin segera terasa begitu seseorang melangkah keluar. Kastil Haltien dibangun dari beberapa bahan yang tidak dikenal, yang menangkal dingin dan lembab. Namun, ini bukan apa-apa bagi Yu Hao yang memiliki es pamungkas. Dia sebenarnya terbiasa bertarung di lingkungan yang begitu dingin. Si Putri Salju tampaknya juga tidak kedinginan setelah meninggalkan kastil. Cahaya oranye emas dari tubuhnya bersinar lebih terang dalam angin dingin. Cahaya lembut menonjolkan sosok kecilnya. Perhatian semua orang tertuju padanya pada saat ini. Niu Tian berkata, "Yu Hao, serang aku. Lakukan yang terbaik, aku akan berusaha membalasnya." "Tidak, kakak, biarkan aku yang melakukannya." Setelah dibekukan oleh Putri Salju beberapa kali, Titan sangat marah. Niu Tian meliriknya dan berkata, "Kamu bisa melakukannya, tapi ada syaratnya. Kamu tidak dapat menggunakan jiwa bela dirimu. Kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri." "Baik." Titan setuju tanpa ragu-ragu. Dengan kultivasinya dia masih sangat kuat, bahkan jika dia tidak menggunakan jiwa bela dirinya, kebanyakan sagi jiwa dan doulu jiwa tidak akan mampu melawannya bahkan tanpa jiwa bela dirinya. Niu Tian menoleh ke Yu Hao dan berkata, "Aku mendengar Wang Dong mengatakan kamu juga seorang instru jiwa. Kamu dapat melepaskan segalanya melawan Titan. Jangan khawatir tentang menyakitinya. Kamu hanya dapat mengembangkan potensi dengan memberikan semua yang kamu miliki. Titan juga tidak akan menyakitimu. Aku akan mengawasinya dari samping." "Baik, terima kasih, Paman Niu." Yu Hao tidak terlalu khawatir. Jika mereka berdua ingin menyakitinya, mereka tidak harus melakukan ini. Mereka bisa menyerangnya kapan saja. Perhatian Titan beralih dari Yu Hao ke Putri Salju. Dia memprovokasi Putri Salju tidak terpancing. Dia hanya menjulurkan lidahnya padanya dan membuat wajah badut. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao bertarung dengan Putri Salju. Dia tidak tegang, tapi bersemangat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan auranya tiba-tiba berubah. Lapisan cahaya keemasan redup dilepaskan menelan seluruh tubuhnya. Energi spiritualnya meningkat pesat. Niu Tian melihat dan mengangguk kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa Yu Hao. Dikenal sebagai kehendak untuk bertarung tanpa ragu. Kehendak pertarungan Yu Hao jauh melebihi dari kebanyakan orang. Dia tidak tampak takut sama sekali meskipun dia melawan Titan. Sebaliknya, pertarungannya akan tumbuh lebih kuat. Dia layak dipuji hanya berdasarkan poin ini. "Ayo nak," isyarat Titan pada Yu Hao. Lengannya berada di sampingnya dan matanya yang kuning gelap memegang niat bertarung yang kuat. Penindasan spiritual yang dilepaskannya menekan Yu Hao. Yu Hao melepaskan cahaya keemasan bersama dengan mata rohnya. Di depan Niu Tian dan Titan tidak ada yang disembunyikannya. 1 cincin jiwa putih dan 3 cincin jiwa hitam muncul di tubuhnya. Yang menarik perhatian kedua ketua bukan ketiga cincin hitam, tapi yang putih. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat mengatakan bahwa itu bukan cincin jiwa 10 tahun. Namun, mereka tidak bisa mengatakan level apa itu sebenarnya. Roh permaisuri salju, oranye emas, sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Yu Hao memiliki cincin jiwa aneh lainnya. Aura Titan santai sedikit karena terkejut. Yu Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk meledak seperti sambaran petir. Dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal ketika dia mengingat apa yang dikatakan Wang Dong. Dia tidak menggunakan alat jiwa, hanya menggunakan kemampuannya sendiri sebagai seorang master jiwa untuk bertarung. Dia seperti macan saat melompat ke depan. Cahaya keemasan dari tubuhnya menjadi lebih intens saat dia maju. Dia menarik tangan kanannya dengan kuat seperti matahari yang bersinar, lebih terang dan lebih cerah. Pada saat ini, ia berhasil mengatasi penindasan spiritual Titan dan meledak ke arahnya seperti meteor emas. Langkah yang bagus. Titan berteriak. Tinju Yu Hao sederhana dan langsung, tetapi penuh dengan pemahaman tentang kekuatan spiritual dan kekuatan berdaulat atau penguasa penatuamu. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan serangan dengan sekuat tenaga setelah tubuhnya mengalami metamorfosis. Tampilkan puncak kekuatan bertarungnya. Tinju mengejutkan ini berhenti di tangan Titan. Pukulan emas merah menghantam keras menghalangi. Targetnya adalah dadanya, tetapi tangan kanan Titan menunggunya di sana.
Cahaya keemasan melonjak, kekuatan ledakan seketika itu bahkan diubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar di sekelilingnya. Udara di sekitarnya mulai terdistorsi dengan liar, namun lingkaran emas tidak menyapu melewati tubuh Titan. Semua kekuatan ledakan telah menghilang sebelum sampai padanya. Yuhao merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang tidak bisa dilintasi. Serangannya menghilang, bahkan saat dia memukulnya, Titan menyeringai. Tinju yang bagus, menarik, datang lagi. Saat dia berbicara, dia menggerakkan lengan kanannya dan Yuhao terlempar pergi, namun dia tidak terluka. Yuhao mendarat di tanah. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya melemah saat dia melihat Titan, namun cahaya dari matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mata ketiganya perlahan terbuka. Garis cahaya aneh dan keemasan melesat dan mengenai Titan secara langsung. Titan sedikit bergetar dan memperlihatkan tatapan terkejut di matanya. Tengkorak emas sekarang melayang di atas kepalanya. Tatapan jiwa takdir yang berevolusi. Yuhao tidak menggunakan tatapan jiwa takdir ini selama di Akademi Teknik Kekaisaran Yu di bawah instruksi langsung Penatu Amun. Namun dia tidak terlalu waspada terhadap Paman Wangdong dan akhirnya menggunakan kemampuan khusus ini lagi. Niu Tian terkejut ketika melihat ini. Dia memandang Titan dan mereka berdua bisa merasakan garis cahaya ini. Setelah tatapan jiwa takdir, seberkas cahaya putih keluar dari mata takdirnya. Pelemahan massal versi target tunggal dilepaskan. Peningkatan kekuatan spiritualnya meningkatkan kontrol Yuhao terhadap keterampilan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengubah keterampilan tipe kontrol massal menjadi keterampilan jiwa tipe kontrol target tunggal. Dia tidak berharap itu berhasil. Selain tengkorak emas di atas kepalanya, sekarang ada lapisan cahaya putih kabur di sekitar tubuh Titan. Bahkan penindasannya yang kuat telah menjadi lebih lemah dan auranya jatuh. Namun dia tidak terganggu dan menyeringai pada Yuhao. Yuhao bergerak dan mengubah jiwa bela dirinya. Satu cincin jiwa merah dan oranye tiba-tiba bangkit di sekitarnya. Seluruh auranya berubah. Angin dingin di puncak gunung tiba-tiba menjadi lebih keras. Angin tidak bertiup lebih kencang, tetapi suhunya semakin turun. Titan menutup matanya sebelum berteriak, "Enyahlah!" Dia tidak benar-benar melakukan apa-apa, tetapi cahaya putih di sekitar tubuhnya berserakan. Ini adalah kesenjangan antara kemampuan mereka. Meskipun dia belum melepaskan jiwa bela diri, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya itu masih di luar kendali keterampilan jiwa Yuhao. Pelemahan massal Yuhao kuat, tetapi tidak memiliki banyak efek karena kesenjangan dalam kultivasi mereka. Namun tatapan jiwa takdir mengungkapkan kekuatannya pada saat ini. Tengkorak emas masih terus melayang di atas Titan. Yuhao melesat ke arah Titan lagi. Matanya sekarang ditutupi oleh lapisan cahaya hijau biru. Kristal-kristal es berlian menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah armor permaisuri es. Pincer atau capit permaisuri es juga telah dilepaskan. Dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuhnya. Karena dia tidak bisa mengancam lawannya menggunakan teknik bertarung murni, ia perlu mengubah metode bertarungnya. Saat dia menggunakan langkah bayangan hantu, sosoknya tiba-tiba berubah ilusi. Titan dan Niu Tian mengungkapkan senyum di wajah mereka ketika mereka melihat langkah bayangan hantu Yuhao. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang sangat mereka kenal. Di bawah ilusi, Yuhao menyelinap ke sisi Titan. Dia tiba-tiba melompat dan menggunakan tangan kanannya untuk memukul bahu Titan. Titan terkekeh dan membiarkan Yuhao memukulnya. Dia menyentak lengan kirinya dan menyerang Yuhao. Dari tampilan itu, kedua belah pihak akan menderita dalam tabrakan ini. Namun Yuhao tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang akan terluka jika dia dipukul. Namun cahaya hijau biru bersinar sangat terang saat Yuhao mendekat. Dan dingin yang ekstrim menyebar. Domain es abadi dilepaskan. Meskipun budidaya Titan sangat tinggi, dia masih menggigil karena dia mengalami keterampilan jiwa es pamungkas. Di dalam domain, pisau tajam muncul dari tangan kanan Yuhao. Cakar teror emas gelap terhadap Titan. Yuhao tidak perlu menahan diri dan segera menggunakan versi lengkap dari cakar teror. Dengan segera, cakar besar mencapai lebih dari 10 meter. Dan cahaya keemasan gelap seperti ingin memisahkan langit dan bumi. Titan kaget saat dia panik. Dia mengangkat lengan kirinya
untuk menghalangi. Hati-hati, Yu-Hao berseru. Dia hanya punya satu tujuan dalam menantang Titan. Dia akan menang selama dia bisa memaksa jiwa bela diri Titan keluar. Namun pria itu tidak melepaskan jiwa bela dirinya bahkan di bawah situasi seperti ini. Di sisi lain, dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir teknik pasti membunuh cakar teror. Namun, kata-kata Yu-Hao segera menempel di mulutnya. Saat cahaya cakar menyala itu meninggalkan 5 bekas di tanah. Ledakan keras menyebabkan puncak gunung bergetar sedikit. Dan bagaimana dengan Titan? Dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya ada beberapa robekan di bajunya. "Nak, kamu harus membayar untuk baju ini." Titan tertawa melihat dia baik-baik saja. Yu-Hao segera melepaskan serangan berikutnya. Cahaya hijau biru menelan tubuhnya dan seberkas cahaya biru dingin yang menggunakan tulang punggungnya sebagai tembakan melintas, memanfaatkan domain es abadi. Sinar biru ini menyerap semua kelembaban di udara saat menghantam Titan. Titan terhuyung sedikit saat dia tertegun sekali lagi. Namun, kemarahan permaisuri es tidak menyebabkan kerusakan padanya, bahkan tidak berhasil membatasi dirinya. Titan masih baik-baik saja saat dia berdiri di tempatnya. Yu-Hao menjadi sedikit sedih. Dia menggunakan semua metode yang dia miliki. Dia tidak menggunakan Spirit Shock karena dia tahu hanya akan menyusahkan dirinya sendiri jika dia menggunakannya, mengingat kesenjangan besar dalam kekuatan spiritual mereka. Kecuali dia menggunakan alat jiwa, dia tidak memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk terus bertarung. Pada titik ini, dia menyadari bahwa keahliannya tidak berguna di depan orang yang benar-benar kuat. Bukan karena payah, itu karena kultivasinya masih sangat kurang. Sepertinya tidak ada yang mempengaruhi Titan sama sekali. Hanya itu yang kau punya, nak. Tidak ada yang lain. Titan menyapu lapisan es dari tubuhnya dan melihat lengan bajunya yang robek sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah serangkaian serangan, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi Yu-Hao. Keterampilan jiwa yang dia gunakan pada akhirnya tidak terlalu mengesankan baginya, dan es pamungkas Yu-Hao tidak bisa mengancamnya. Dia paling terkejut dengan tinju pertama Yu-Hao. Tinju itu telah menggabungkan kekuatan spiritual, aura, dan kekuatan jiwanya bersama-sama meninggalkan kesan mendalam pada Titan. Dari tinju itu, Titan bisa memastikan bahwa Wang Dong bukan tandingan Yu-Hao. Yu-Hao tertawa getir. "Aku terlalu buruk dibandingkan dengan Anda." "Yaya." Pada titik ini, suara Putri Salju naik. Dia melayang di depan Yu-Hao, tidak yakin saat dia mengarahkan jarinya pada dirinya sendiri. Yu-Hao tertawa. "Apakah kamu mengatakan masih ada kamu?" Putri Salju membuat tindakan kecil lain yang membuat Titan ngeri. Ia menundukkan kepalanya dan mengarahkan 2 jari telunjuknya ke depan dengan ekspresi marah di wajahnya. Yu-Hao bergegas menghiburnya. "Jangan khawatir, kita terlalu jauh di belakang Paman Tai. Itu normal kalau kita kalah." "Yaya." Putri Salju berteriak lagi, bahkan Titan bisa mengatakan bahwa dia tidak senang dengan suaranya. Apa yang dia katakan? Titan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu-Hao menerjemahkan. "Dia meminta aku untuk mencoba lagi." Titan terkekeh dan berkata, "Ayo coba lagi." "Oh iya, aku terlalu repot menilai kemampuanmu dan lupa memukulmu untuk melampiaskan amarahku." Yu-Hao tertawa. Yu-Hao melirik Putri Salju dan berkata, "Kalau begitu, aku akan bergantung padamu." "Yaya." Putri Salju mengangkat dadanya dan jubah putihnya sedikit bergetar. Yu-Hao menyipitkan matanya dan dengan cepat menghubungkan pikirannya. Dia merasakan pendapatnya. Pandangan tertegun melintas di matanya. Pada saat berikutnya, Putri Salju sudah mengangkat tangan kanannya. Dia tampak sangat lucu ketika mengangkat lengan kanannya, terutama ketika dia mengulurkan jarinya yang kecil untuk menunjuk ke langit. Mata birunya tampak sangat serius, tetapi hanya ada satu kata untuk menggambarkannya: terlalu imut. Titan merasa bahwa dia memiliki ikatan yang kuat dengannya. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia benar-benar memujanya. Selain itu, dia semakin menyukainya. "Yaya." Putri Salju berteriak.
dan pemandangan ajaib terjadi. Cahaya biru hijau meluas dari tubuh Yu Hao. Itu adalah domain es abadi. Pada saat yang sama, cahaya oranye emas intens keluar dari tubuh Putri Salju. Yang kedua, dari 4 cincin jiwa oranye emas pada tubuh Yu Hao juga mulai bersinar dengan cahaya yang sangat cerah. Suhu di udara turun secara signifikan dan tampaknya turun ke negatif 20 derajat Celcius. Selain itu, suhu baru ini mencakup seluruh puncak Haotian. Puncak gunung menjadi dunia es dan salju tebal mengamuk di bawah pengaruh angin kencang. Mereka bertiga bahkan kehilangan jejak di mana yang lain berada. Bahkan Titan dan Niu Tian perlu mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan hawa dingin dalam kondisi seperti ini. Titan kaget mengetahui bahwa dia tidak bisa menentukan posisi Yu Hao berada. Pada levelnya, seseorang tidak perlu menggunakan matanya untuk mengetahui posisi lawannya. Dia bisa merasakannya, namun kini dia tidak bisa merasakan apapun dalam badai salju yang brutal ini. Seolah-olah indranya disegel. Pada saat ini Yu Hao menyadari apa kekuatan terbesar Putri Salju. Kemampuannya melengkapinya dengan sempurna. Putri Salju tidak hanya memberinya keterampilan jiwa, dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya untuk membantu Yu Hao melengkapi kemampuannya dengan tepat. Ada mantra rahasia di halaman dalam Akademis Rig yang memungkinkan seseorang untuk mengkoordinasi beberapa keterampilan jiwa dengan tubuh mereka. Namun, efek dari keterampilan jiwa adalah tambahan. Bantuan Putri Salju memungkinkan kemampuan Yu Hao untuk melipat gandakan semua kemampuannya. Dengan budidaya Yu Hao saat ini, ia dapat mempertahankan domain es abadi di dalam wilayah yang berdiameter beberapa puluh meter. Namun, ia tidak bisa menutupi area seluas seperti yang Putri Salju lakukan sekarang atau mengurangi suhunya secara drastis. Setelah dia menyelesaikan domain ini dengan Putri Salju, dia terkejut mengetahui bahwa penipisan kekuatan jiwanya jauh lebih sedikit daripada yang diharapkan. Semua awan dan udara di sekitar puncak gunung ini telah menjadi bagian dari kekuatannya. Itu terus-menerus diubah menjadi angin dingin dan kepingan salju tajam di bawah pengaruh domain es yang kuat ini. Pada saat ini, Yu Hao merasa seolah-olah dia benar-benar mengendalikan es dan salju. Ini adalah yang kedua dari 4 keterampilan jiwa yang dibawa Putri Salju kepadanya. Tarian es dan salju yang sangat dingin dikombinasikan dengan domain es abadi. Itu disebut sebagai tarian salju es pamungkas. Ini adalah domain baru yang dibentuk oleh kombinasi kedua domain. Tidak hanya itu sangat kuat, tetapi juga sangat membantu Yu Hao dalam melestarikan kekuatan jiwanya. Domain ini tidak hanya dapat membatasi lawannya, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan jiwa permaisuri es dan menyembunyikan lokasinya. Bahkan Titan tidak bisa mendeteksi di mana dia berada. Yu Hao membuat beberapa perkiraan. Menurut kekuatan domain saat ini, ia dapat menahannya selama sekitar 10 menit. Domain ini juga mencakup wilayah dengan diameter lebih dari 500 meter. Ini adalah keterampilan jiwa tipe domain sejati. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.